Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini berkat kemurahan Tuhan. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan secara pribadi kepada kami. Urapi kami supaya kami dapat mengenal Engkau lebih lagi dan semakin mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang pertama. Tertulis demikian, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengikut Tuhan Yesus bukanlah perjalanan tanpa tantangan dan kesulitan. Tantangan dan kesulitan itu datang dari luar dan dari dalam diri kita. Namun demikian saudara, meskipun ada banyak hal yang terasa sebagai kesukaran, janganlah kita kecewa kepada Tuhan dan jangan menolak Dia. Tuhan Yesus mengerti akan situasi yang murid-muridnya akan hadapi. Dalam pasal sebelumnya, Ia mengatakan bahwa dunia membencinya, dan karena itu dunia juga membenci semua orang yang percaya dan yang mengikuti Tuhan. Seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya. Jikalau dunia telah menganiaya Tuhan Yesus, maka dunia juga akan menganiaya para hambanya. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah hamba-hambanya. Memang kita punya status sebagai sahabat Tuhan dan anak Tuhan. Namun kita juga perlu mengerti peran kita sebagai hamba yang mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara yang dikasih Tuhan, bentuk kebencian dunia terhadap Kristus dalam konteks kita sekarang ini ada bermacam-macam. Dan sebagai orang yang percaya kepadanya, kita merasakan adanya pertentangan dan berbagai bentuk penolakan, sindiran, dan bahkan penganiayaan. Di beberapa negara tertentu, bentuk tekanan dan penolakan itu sangat terasa. Di Eropa sendiri, yang banyak orang mengira sebagai wilayah yang ramah terhadap pengikut Kristus, justru sekarang ini keadaannya malah bertolak belakang. Tantangan lainnya yang kita hadapi sebagai orang percaya datang dari dalam diri kita sendiri, yang disebabkan oleh berbagai keadaan dunia yang terjadi dan oleh berbagai situasi dalam hidup kita yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dalam pasal yang ke-16, kita mengerti akan pesan Tuhan kepada para muridnya. Pesan itu berhubungan dengan kematiannya dan kepergiannya ke sorga. Semua peristiwa itu belum dimengerti oleh para murid pada saat itu. Dan itulah sebabnya Tuhan berpesan bahwa semuanya itu dikatakan olehnya supaya tidak ada yang kecewa dan tidak ada yang menolak Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah saat ini ada di antara kita yang sedang mulai kecewa kepada Tuhan? Apakah situasi dalam kehidupan kita membuat kita putus asa? Masalah dan pergumulan dalam hidup yang membuat kita kecewa terhadap Tuhan? Perlu kita pahami saudara, bahwa kekecewaan yang terus dipelihara akan membawa kepada penolakan akan Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 3-4 tertulis, "Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah." Saudara yang dikasih Tuhan, bagi kita yang merasa menderita
penderitaan kita belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang dialami Tuhan. Ingatlah akan Tuhan Yesus. Jangan kecewa dan jangan menolak Dia hanya karena berbagai keadaan sukar yang kita harus hadapi. Ada kemenangan di balik kesukaran, ada kemuliaan di balik setiap masalah yang ada. Tetaplah setia dan percaya kepada Tuhan Yesus sampai kepada akhirnya. Tuhan setia kepada kita. Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menghibur dan menguatkan kita. Dan Ia menyediakan kehidupan kekal bagi setiap orang yang setia kepadanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kepada kami, meneguhkan hati kami, supaya kami tidak kecewa dan tidak menolak Engkau. Ada banyak hal di dunia ini, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kami, yang seringkali mengganggu keadaan hati kami, pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Dan kalau kami tidak berfokus kepadamu, hal-hal itu membuat kami kecewa. Kami tidak mau, ya Tuhan, membiarkan kekecewaan menguasai kehidupan kami. Kami mau menjadi pemenang-pemenang, menjadi pribadi-pribadi yang berfokus kepadamu. Betapa Engkau sendiri, ya Tuhan, telah menanggung penderitaan yang begitu hebat untuk berkorban bagi kami. Engkau menanggung perbantahan, penganiayaan dari pihak orang-orang yang membenci Engkau. Tolong kami, Tuhan, supaya kami kuat, kami tegar dan teguh di dalam Engkau. Pimpin kami, Roh Kudus, supaya kami terus setia dan bertahan sampai kepada akhirnya. Kami percaya, Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah itu, ya Tuhan, di dalam hati kami, dan terus berakar dalam kehidupan kami, menjadi berbuah-buah dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu dalam menjalani hari ini. Sertai kami dalam segala apa yang kami lakukan. Berkatilah kami, dan biarlah dalam segalanya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk yang sakit. Jamah dan sembuhkanlah, ya Tuhan. Kekuatan kuasa-Mu memulihkan tubuh mereka. Kuatkanlah yang lemah. Berikanlah semangat yang baru kepada yang berputus asa. Dan nyatakanlah pertolongan-Mu Tuhan kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Kami percaya jalan keluar Tuhan berikan, terobosan yang baru Tuhan kerjakan, dan kemenangan Tuhan berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.